Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu pertama bulan April ini kita masih diberikan kuat dan sehat. Dan kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Hamasyah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, kemurahanmu, perlindunganmu di dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini dan bisa memasuki bulan yang keempat ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Yakobus pasal yang pertama, mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 yang berbeda demikian. Berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan, karena apabila telah teruji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata, "Aku dicobai oleh Elohim," sebab Elohim tidaklah dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun setiap orang dicobai karena diseret dan dipikat oleh keinginan sendiri. Selanjutnya, keinginan yang telah mengandung itu melahirkan dosa, dan dosa yang digenapkan itu melahirkan kematian. Saudara, kalau kita perhatikan di sini dikatakan berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan. Jadi, kalau kita lihat di dunia ini, hampir semua manusia diperhadapkan dengan berbagai pencobaan. Pencobaan masalah uang, masalah pekerjaan, masalah usaha, juga pencobaan di dalam berbagai macam hal. Ya, dalam masalah rumah tangga juga, di dalam masalah lingkungan, keamanan. Nah, pencobaan itu seperti apa? Pencobaan itu kalau saya jelaskan, pencobaan itu adalah masalah, kesulitan, berbagai kegagalan, penyakit. Nah, seringkali kalau orang sakit, ini Yahweh mencobai saya, salah. Terus kalau kecelakaan itu cobaan dari Allah katanya, itu paling keliru lagi. Karena engkau kurang hati-hati makanya kecelakaan. Engkau jatuh dalam berbagai dosa karena engkau tidak ada pengendalian diri. Jadi jangan kalau ada kesulitan masalah dalam dirimu, engkau mengatakan itu dari Yahweh, itu sangat-sangat mencela kepada Yahweh, itu sangat dosa. Hari ini saya berikan temanya, berbahagialah menghadapi pencobaan. Sekali lagi, berbahagialah menghadapi pencobaan. Kita sudah dicobai kok masih berbahagia? Betul. Karena apa? Melalui pencobaan-pencobaan itulah sebenarnya kita sedang belajar apa rencana Yahweh yang terbaik dalam diri kita. Dan kita tahu pencobaan itu datang, atau masalah itu datang, kesulitan itu datang, karena kita menuruti keinginan kita sendiri. Nah, di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua yang sampai dengan 4 dikatakan demikian. Hai saudara-saudara, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, hendaklah kamu menganggap semua itu kesukacitaan, karena mengetahui bahwa ujian imanmu itu mengerjakan ketabahan, dan biarlah ketabahan itu menghasilkan perbuatan yang sempurna, supaya kamu menjadi sempurna dan lengkap dengan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi kita lihat di sini bahwa pencobaan itu datang dari diri kita sendiri, bukan dari Yahweh. Nah, kalau kita sedang diperhadapkan dengan berbagai pencobaan,
Bagaimana sikap kita menghadapi pencobaan itu? Hari ini saya akan membahas apa gunanya pencobaan itu. Pertama-tama, guna daripada pencobaan itu adalah menguji iman kita untuk menghasilkan ketabahan. Tadi saya sudah baca bahwa hai saudara-saudara, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, hendaklah kamu menganggap itu semuanya itu sukacita, karena mengetahui bahwa ujian imanmu itu mengerjakan ketabahan. Jadi, apa guna pencobaan itu? Menguji iman kita, apakah kita tabah dengan ada masalah. Misalkan kita sakit, misalkan kita tidak punya uang, misalkan usahamu gagal karena kau kurang berhati-hati ditipu orang. Apakah engkau hanya menyalahkan orang itu penipu, orang itu jahat, dan segala macam? Kalau engkau hanya berputar-putar di situ, maka tidak ada perubahan dalam hidupmu. Tapi belajar engkau, wah, saya berarti diuji supaya saya tabah. Diuji iman saya. Dengan begini apakah saya mau tetap melakukan yang benar atau saya melakukan kejahatan. Jadi guna pencobaan yang pertama adalah menguji iman kita agar menghasilkan ketabahan. Yang kedua, apa guna pencobaan itu? Belajar dari kegagalan agar kita tidak mengulangi lagi. Di dalam Matius yang 19 ayat 24 dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus sulit bagi orang kaya untuk masuk surga. Lebih mudah seekor unta untuk masuk lubang jarum. Saudara tahu salah satu sifat unta yang perlu kita pelajari, kalau dia misalkan berjalan di satu tempat, dia jatuh di situ, besok tidak lagi akan lewat dari situ karena kemarin dia sudah jatuh di situ. Jadi artinya kalau engkau sudah gagal di dalam masalah A atau B, saya nggak usah sebutin lebih detail, harusnya engkau belajar dari kegagalan itu. Jangan lagi, aduh aku gagal di situ, itu yang kau ingat. Harusnya belajar dari kegagalan itu agar ke depan engkau tidak mengulangi kegagalan yang sama. Contoh, kalau engkau berkendaraan jatuh. Kemarin kenapa jatuh? Karena terburu-buru. Ya, ke depan kamu jangan lagi terburu-buru supaya tidak jatuh lagi seperti kemarin. Berbeda dengan kalau anjing, saudaraku, bahwa dalam Amsal 26 ayat 11 ini perlawanan. Kalau anjing itu, dia kembali kepada muntahnya. Misalkan dia tadi sudah makan kenyang, dia muntah lagi, makan lagi muntahnya. Artinya kegagalan kemarin diulang lagi hari ini. Kegagalan yang setahun lalu diulang lagi hari ini. Itu persis seperti anjing. Jangan meniru karakter anjing. Belajar seperti unta tadi. Bahwa aku pernah gagal di situ, aku akan perbaikin, aku tidak akan mau mengulangi kegagalan yang kedua kali. Jadi belajar dari kegagalan agar tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, yaitu bahwa pencobaan itu membentuk kita supaya seperti emas murni. Sekali lagi, pencobaan itu membentuk kita supaya seperti emas murni. Wahyu pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18. Bagaimana jemaat Laodikia mengatakan aku kaya, tapi Tuhan Yesus katakan kamu miskin. Ya, karena engkau merasakan dirimu kaya tapi miskin, maka engkau harus dimurnikan. Belilah daripada aku emas yang telah dimurnikan. Artinya, melalui pencobaan yang kita alami itu, supaya kita diproses, dibentuk, dikikis hal-hal yang buruk dalam diri kita, supaya seperti emas itu dimurnikan berapa kali? Sampai 7 kali dimurnikan. Jadi kalau engkau mengalami berbagai macam pencobaan, jangan putus harapan. Jangan engkau menyerah di situ. Dan tidak sedikit juga orang, begitu ada pencobaan, gagal dalam usaha, daripada aku begini, lebih baik aku jalan pintas. Ada yang bunuh diri, ada yang bunuh orang. Itu bukan jalan keluarnya.
tetapi melalui kegagalan demi kegagalan yang kau alami itu, engkau sedang dibentuk, diproses seperti emas yang dimurnikan. Kita banyak pelajari bahwa seperti Rasul Paulus, dia pernah gagal menjadi pemberontak kepada Tuhan Yesus, tapi setelah dia memberontak, membunuh orang-orang percaya, memenjarakan orang-orang percaya, lewat itu dia harus mengalami buta. Tapi setelah dia buta, maka dia dipulihkan sehingga dia menjadi alat yang luar biasa dipakai oleh Tuhan Yesus. Jadi, pencobaan itu membentuk engkau seperti emas yang dimurnikan. Yang berikutnya, apa guna pencobaan itu? Agar kita lebih mengandalkan Yahweh. Dalam Yeremia 17 ayat 5-8 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dia seperti pohon yang ditanam, yang di tanah yang kering, tidak menghasilkan buah. Tapi di ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh. Dan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Selama ini engkau banyak mengandalkan kekuatanmu, pikiranmu, mengandalkan orang lain pasti bisa, tahu-tahu gagal lagi. Maka melalui kegagalan demi kegagalan itu ke depan, sebelum engkau bertindak, belajarlah engkau mengandalkan Yahweh. Bertanya, Bapa, apakah aku boleh melakukan ini? Apakah aku bisa membuka usaha ini? Apakah jurusan ini yang aku mau ini sesuai dengan kehendak-Mu? Bertanya kepada Yahweh supaya engkau tidak gagal. Jadi artinya mengandalkan Yahweh itu lewat kegagalan demi kegagalan yang kau alami. Yang terakhir, apa tujuan daripada gunanya daripada pencobaan itu? Agar kita menerima mahkota kehidupan. Di ayat 12 tadi, berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan, karena apabila telah teruji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Jadi sekalipun tadi berbagai macam pencobaan yang kau alami, tapi engkau tetap setia, engkau tetap berfokus kepada Yahweh itu, dan engkau punya pengharapan ada hari yang indah bagiku, dan engkau pasti menerima mahkota kehidupan. Jadi hari ini, kalau engkau diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan, berbahagialah engkau. Kurang duit, usahamu gagal, ya warungmu mungkin kurang laku, terus engkau cari uang berbagai macam kesulitan. Berbahagia engkau. Lewat itu semua, supaya imanmu diuji, menghasilkan ketabahan. Terus engkau belajar agar tidak mengulangi kegagalan, dan juga supaya engkau dibentuk seperti emas murni, dan engkau mengandalkan kuasa Yahweh itu, dan engkau mempersiapkan diri menerima mahkota kehidupan. Jadi jangan, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan pada saat engkau dicobai, Yahweh selalu berikan jalan keluar dari setiap pencobaan itu. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau engkau diperhadapkan berbagai macam pencobaan, berbahagialah engkau, karena ada berkat istimewa yang kau terima di balik daripada semuanya itu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam dirimu, tetap semangat, dan Roh Kudus menguatkanmu, memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Sampai di sini firman, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan, agar kami tetap bersuka cita dalam pencobaan, sebab kami tahu melalui pencobaan itulah iman kami sedang diuji, kami diproses, dan kami lebih mengandalkan kuasa Yahweh, dan kami percaya melalui pencobaan itu, kami semakin mengerti rencana Yahweh yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah firman ini tertanam dalam hati anak-anak-Mu, semakin kuat imannya menghadapi pencobaan, dan karena kami tahu di balik semua itu ada rancangan Yahweh yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, juga anak-anak.
Kuatkan iman mereka supaya teguh di dalam menghadapi pencobaan apapun yang sedang dialami sekarang ini. Bapa, berkati bangsa dan negara kami, berkati juga gerejamu, persatukan semua, seluruh hamba-hambamu persatukan semua. Terpuji-pujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.